Masih ya, audio antum masih apa? Belum diaktifkan. Audionya antum. Oh, siap, Ustaz. Ya, silakan. Bentar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan kajian terkait filsafat politik, lebih tepatnya terkait pemikiran Muhammad Iqbal dan juga Machiavelli. Sebelumnya mungkin saya dari catatan satu bagus itu hampir sama, saya juga rujuknya masih ke jurnal, belum ke buku primernya pemikir tersebut, tapi nanti insya Allah kita akan perbaiki. Yang pertama terkait Muhammad Iqbal gitu. Jadi Muhammad Iqbal, sebentar, saya full screen. Nah. Audionya antum ini belum aktif. Oh, iya. Yang pertama terkait Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal salah seorang filosof dan juga beliau salah seorang politisi, salah seorang penyair yang dengan syair-syairnya nanti kita bisa lihat dampaknya terkait perubahan-perubahan politik di negerinya, di daerahnya. Nah, pertama Muhammad Iqbal ini lahir dari keluarga yang sederhana, bisa dikatakan seperti itu, tapi bapaknya juga, orang tuanya adalah pecinta ilmu, jadi sejak kecil dia sudah erat dengan majelis-majelis ilmu. Tepatnya dia lahir di daerah Lahore, yang sekarang menjadi daerah di Pakistan. Dia meraih gelar doktornya, PhD-nya di bidang tasawuf dengan penelitian The Development of Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika di Persia. Kemudian beliau banyak menghasilkan karya-karya dari segi syair-syair, banyak dia menghasilkan karya-karya. Dalam segi buku yang mungkin tercetakkan dalam sebuah buku, yaitu yang mencatat berbagai kumpulan dan hasil ceramahnya di berbagai daerah di India, yaitu dikumpulkan menjadi satu buku, yaitu The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Kemudian beliau sebelumnya berada di dunia akademisi, kemudian akhirnya terjun ke dunia politik, dan akhirnya puncak karir dalam politiknya yaitu dia berhasil mendirikan menjadi landasan berdirinya negara Pakistan, dan terpilih menjadi Presiden Liga Muslimin pada 1930. Nah, masuk ke beberapa pemikiran Iqbal gitu. Jadi Muhammad Iqbal terkenal dengan berbagai gagasannya di bidang politik. Di antaranya gitu, dari segi pemikiran, gagasannya yaitu terkait dia seorang penggerak modernisasi Islam di Asia Tenggara, khususnya di Asia Selatan. Kemudian beliau juga banyak ibaratnya meneliti dan menggali terkait sebenarnya apa sih yang terjadi di umat Islam gitu pada saat itu, kenapa umat Islam mengalami berbagai kemunduran, dan dari situ dari hipotesisnya, dari berbagai
hasil kajian-kajiannya dia menyimpulkan bahwa umat Islam sedang berada di dalam kebekuan dan kemandekan dalam hal pemikiran. Kemudian beliau juga menyuarakan tentang banyak menggerakkan tentang hukum Islam itu sebagai hukum yang dinamis, kemudian dapat berkembang di berbagai perkembangan zaman. Kemudian dia juga memiliki konsep dinamisme Islam, syair-syairnya banyak digunakan sebagai penggerak penggerak dalam umat Islam dalam berpolitik khususnya, dan juga dalam bergerak dalam mengembangkan dan meninggikan Islam. Artinya dia banyak sebagai seorang penggerak khususnya dalam politik dari pikiran-pikirannya, dari syair-syairnya banyak yang menggerakkan umat Islam pada saat itu gitu. Nah, kemudian selain itu Muhammad Iqbal juga dalam kontribusinya beliau banyak mengajak untuk masyarakat dulu sebelum terpisah menjadi Pakistan merupakan bagian dari India gitu, di mana di situ banyak sekali terjadi konflik-konflik, namun yang dia suarakan yaitu terkait nasionalisme gitu, agar nasionalisme justru menurutnya adalah alat yang digunakan kolonial untuk menghancurkan Islam gitu. Dan dalam dunia Islam gitu, dunia Islam merupakan satu keluarga menurutnya gitu, yang terdiri dari republik-republik, dan salah satunya adalah Republik Pakistan yang pada saat itu cukup erat, cukup banyak merasuki dunia Islam di timur gitu, dengan imperialismenya, dengan materialismenya, dengan anti spiritualismenya, dan juga menjauhkan umat Islam dari norma-norma insani dan nilai-nilai spiritual. Dan terakhir salah satu pemikirannya, kontribusinya yaitu dengan menumbuhkan rasa percaya diri atau emosional seorang muslim itu coba ditumbuhkan, identitas keislamannya dicoba disuarakan, ditimbulkan agar umat Islam itu kuat dan bisa menghadapi berbagai tantangan dari imperialis. Dapat kita simpulkan gitu bahwa gambaran terkait kondisi umat Islam yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal adalah umat Islam itu terjadi adanya fatalisme, faham fatalisme gitu. Artinya yang menggambarkan bahwa banyak dengan kondisi umat Islam yang saat itu sedang terpuruk gitu. Mereka banyak umat Islam yang menjadi pasrah dengan kondisinya dan membiarkan hal itu. Di samping itu, menurut beliau juga adanya kejumudan yang terjadi di tengah umat Islam. Sehingga Muhammad Iqbal mencoba menghadirkan beberapa terobosan-terobosan dari pemikirannya gitu. Nah, diantaranya yaitu beliau menggagas namanya filsafat Khudi gitu. Filsafat Khudi itu merupakan merupakan salah satu pikiran dari Muhammad Iqbal. Khudi itu diartikan sebagai emosi atau pribadi atau individu atau ego gitu. Nah, di situ berbicara tentang Khudi ini menjadi pusat dan landasan dari keseluruhan kehidupan manusia gitu. Nah, Khudi menjadi unsur penting dari masyarakat Islam karena merupakan kebanggaan dengan diri, kemudian habis itu dengan Khudi itu sendiri gitu akan menjadi pusat kehidupan manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia adalah sesuatu kesatuan energi, daya, kombinasi daya yang membentuk dalam beragam susunan, yang salah satunya adalah susunan yang pasti dalam daya-daya tersebut adalah ego. Arti pada intinya Khudi itu diartikan sebagai ego atau pribadi gitu.
Tapi yang pembahasan kita bukan di sini, tapi di sini juga sangat penting gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu hudi atau diartikan sebagai diri gitu, yaitu suatu realitas yang benar-benar nyata. Pengembangan hudi menurut Iqbal harus diserahkan untuk mendekati sedekat mungkin kepada huda, atau huda di sini yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ego mutlak atau individu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat spiritual hudi tersebut gitu. Pada intinya ketika gerakan pembangkitan hudi ini, pribadi ini atau kepercayaan diri simpelnya gitu. Dengan ini Muhammad Iqbal mencoba mendobrak semangat masyarakat yang saat itu berusaha pasrah dengan keadaan umat Islam yang tertinggal. Dia dengan membangkitkan hudi atau kepercayaan diri atau pribadi diri ini sehingga bisa menimbulkan semangat agar lebih bisa bergerak dan bangkit gitu. Beliau mengecam orang-orang yang yang salah satu orang yang mengecam orang-orang yang tidak mau bergerak gitu. Atau di sini dikatakan bahwa manusia utama atau insan kamil itu dia adalah orang yang memiliki moral yang mulia dalam setiap dan memaksimalkan setiap potensinya. Jika diaplikasikan dalam hudi itu gitu ke bidang politik, maka akan menimbulkan dinamisme Islam gitu. Nah, dinamisme Islam itu seperti apa? Kita akan lihat. Nah, dinamisme Islam gampangnya ada dua gitu, yaitu Islam adalah agama yang dinamis gitu. Islam yang dianggap sebagai sebelumnya Islam pada zaman itu dianggap sebagai agama yang statis, tidak bergerak, tidak cocok pada zamannya. Nah, Muhammad Iqbal membantah hal itu dengan dinamisme Islamnya ini gitu. Pertama dengan Islam menyatakan bahwa Islam adalah agama yang dinamis. Islam bisa diterapkan di berbagai zaman, di zaman apapun gitu. Dan hal ini dengan hal ini Muhammad Iqbal mencoba membangunkan umat Islam khususnya dari politik, dari kemandekan itu di politik gitu. Kemudian kedua, beliau membangkitkan hudi itu atau kepercayaan diri itu sehingga semangat masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan dan lebih percaya diri gitu. Sehingga menurut Iqbal pada intinya dinamisme yaitu bermakna maju atau progresif atau cenderung gerakan-gerakan ke arah perbaikan gitu. Dan tugas manusia di situ adalah memperbaiki kondisinya, bukan dia membiarkan atau pasrah. Maka perlu salah satu unsurnya yaitu yang dikatakan di sini adalah membangkitkan hudi atau kepercayaan itu sendiri. Kemudian salah satu pemikiran lain yang mencolok dari Muhammad Iqbal yaitu adanya pemikirannya terkait negara gitu. Pikiran Muhammad Iqbal terkait negara, dia menyatakan bahwa pertama negara adalah masyarakat Islam, lokus di mana pribadi seorang Muslim dapat diwujudkan. Artinya negara dan masyarakat Islam menurutnya hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, negara merupakan kebutuhan bagi individu untuk mengatur kekuatannya gitu. Artinya individu membutuhkan negara dan untuk mengatur bagaimana dia menjalankan keagamaannya, lebih ke hal itu gitu. Kemudian yang ketiga, tauhid adalah prinsip yang menyatukan masyarakat, sumber persamaan, solidaritas dan kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya, keberhasilan suatu sistem demokrasi hanya bergantung pada kesediaan para anggota yang selalu tunduk pada hukum Tuhan. Pada intinya hubungan antara negara dan agama menurut Muhammad Iqbal adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa negara dan agama adalah dua hal keseluruhan yang yang masing-masing tidak terpisahkan satu sama lainnya. Sehingga dari pikiran-pikiran hal ini kita akhirnya Muhammad Iqbal memutuskan bahwa umat Islam pada saat itu harus membentuk sebuah negara sendiri yang di situ sesuai dengan elemen-elemen negara yang dia sebutkan, yaitu
di situ dapat mewujudkan pribadi muslim yang baik, di situ umat Islam memiliki kekuatan, dan juga di situ tauhid sebagai landasan prinsip bermasyarakat itu dapat ditegakkan. Nah, kemudian tokoh filsuf barat yang saya pilih yaitu Niccolo Machiavelli. Di sini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan yang awal gitu, belum. Tapi kalau coba disambung-sambungkan sebenarnya nanti ada titik temunya gitu. Nah, ringkasnya Machiavelli ini dia seorang filsuf abad modern, itu dia dikatakan sebagai bapak pendiri filsuf politik modern. Beliau hidup di zaman Renaissance ketika pertumbuhan filsafat ketika di situ terjadi pertumbuhan kebudayaan Yunani dan Romawi yang coba dimunculkan lagi yang pada abad pertengahan mulai redup gitu. Nah, di situ kita bisa lihat beberapa ciri dari pemikirannya gitu. Yang pertama, dalam pemikirannya khususnya dalam politik gitu, Machiavelli ini tidak mempertimbangkan moralitas dalam urusan politik. Nah, kemudian yang kedua, pedoman dalam berpolitiknya yaitu pokoknya menghalalkan segala cara gitu. Dan dia juga memiliki asumsi bahwa negara lebih penting daripada urusan apapun karena memiliki level paling tinggi. Pada intinya dia dia menganggap gitu bahwa nilai tertinggi itu bukan pada individu gitu, tetapi pada negara gitu. Dan dalam pikirannya terkait tidak ada pertimbangan moralitas dalam urusan politik gitu, dia berpikir bahwa kalau orang baik di tengah orang-orang nggak baik gitu, dia pasti akan mendapatkan kesusahan yang luar biasa gitu. Maka bukan dia memperbaiki sistem itu, tapi justru dia berpandangan bahwa seorang itu harus mengalah gitu. Artinya kesulitan yang dia dapatkan. Artinya orang baik kalau dalam politik itu menurutnya akan kesulitan gitu. Maka dia kalau pemikirannya Machiavelli ya udah jadi buruk aja gitu. Artinya seperti itu. Terus pandangan negara menurut Machiavelli itu. Di sini jadi Machiavelli itu hidup di zaman ketika itu politik di negaranya di Italia itu mengalami krisis gitu. Banyak peperangan antar daerah, kemudian banyak terjadi krisis di berbagai lini gitu. Nah, dia memiliki pemikiran-pemikiran dalam politik dan dalam negara gitu. Nah, yang mana ya? Oh, ya. Salah satu sebelum masuk ke situ gitu, Machiavelli ini seorang yang memiliki pemikiran untuk memandang, kok nggak ada, saya udah cantumkan ini. Negara tidak boleh dipikirkan dalam kacamata etis, tetapi dalam kacamata medis. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi dia tidak memikirkan kondisi atau dampak atau kelakuannya dari segi etis gitu. Dia bahkan memandangnya bahwa negara itu sedang dalam kondisi yang sulit gitu. Negara itu dalam kondisi yang dikatakan di sini dengan kacamata medis ya. Nah, artinya ya gimana caranya kondisi yang sedang terpuruk itu kita bisa bangkit gitu dengan berbagai cara gitu. Jadi tidak batasan-batasan etis sudah diloncati gitu. Bahkan tidak bermoral pun tidak masalah gitu. Nah, sebenarnya gitu kalau kata kemudian yang kedua gitu Mas, ia tidak berbicara tentang adanya apa yang seharusnya ada, tetapi yang senyatanya ada dalam politik. Nah, Machiavelli ini seorang yang realis gitu. Jadi dia tidak berbicara idealisnya kayak gini, idealnya seperti ini, tapi dia melihat kenyataannya
politik kita tuh seperti ini, politik kita, negara kita tuh sedang berada dalam keterpurukan gitu. Nah, maka dari situlah akhirnya dia berpikiran bahwa ya untuk menggapai, untuk memajukan negara kita tidak perlu kita mempedulikan moral itu sendiri. Maka politik menurut dirinya merupakan legitimasi kekuasaan dan juga semua elemen yang mengatur jalannya kekuasaan tersebut gitu. Jadi batasan-batasan terkait moral sudah dilanggar. Nah, di antara tiga terakhir, di antara pemikirannya gitu ada tiga hal. Pertama, politik has no relation to moral gitu. Nah, bagi Machiavelli gitu bahwa politik itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berbau moralitas gitu. Hal-hal yang berbau moralitas seperti kebaikan, cinta kasih sayang, kemudian sikap saling mencintai, pokoknya hal-hal yang seperti itu coba dijauhkan gitu. Termasuk dengan hal-hal moralitas yang bersumber dari agama gitu. Dia tidak mempedulikan hal itu gitu. Nah, karena tujuannya dikatakan bahwa tujuannya itu lebih besar daripada itu, yaitu agar mencapai keamanan dan kestabilan negara, kestabilan penguasa itu dapat stabil gitu. Tujuannya seperti itu gitu. Dengan tanpa mempedulikan moralitas. Nah, kemudian pemikiran yang kedua yaitu it's better to be fear than love if you can not be both gitu. Pada intinya pada intinya bagi Machiavelli gitu, dalam kondisi yang negara Italia yang tidak stabil itu seseorang penguasa tuh untuk bertindak agar pasti pengen dicintai atau ditakuti gitu. Tapi kalau disuruh milih bagi Machiavelli dari keduanya dicintai atau ditakuti, dia lebih milih seorang penguasa itu harus ditakuti gitu. Karena dengan ditakuti itu dia bisa meminimalisir berbagai ancaman dari bawahannya dan juga ancaman-ancaman dari luar. Kemudian yang terakhir, man rise from one ambition to other gitu. Jadi manusia itu memang dia pandangannya terhadap manusia itu ambisius gitu. Dia pandangan bahwa manusia itu hakikatnya buruk, hakikatnya jahat. Nah, maka manusia itu pun juga dalam politik ini dikatakannya bahwa manusia itu makhluk ambisius yang berbicara dari satu target ke target yang lain, yang memikirkan individunya, diri sendirinya. Nah, maka itu beberapa pemikiran dari Machiavelli terkait politik. Ya gitu, pada intinya kurang lebih seperti itu gitu. Beberapa pemikirannya, boleh tambahan sedikit. Jadi dari beberapa ambisi satu ke ambisi yang lain agar dia bisa mempertahankan kekuasaannya, agar dia memperluas kekuasaannya itu sendiri dan untuk kesejahteraannya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Bila ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silahkan, mungkin ada yang lain ingin bertanya atau ingin berikan catatan. Silahkan. Emdad, Sofyan Hidayat, terus Muhammad Faiz. Kalau yang di kelas berapa orang ini? Kok nggak kelihatan? Di ruang nggak ada ini? Di ruang nggak ada? Nggak ada. Oke ya. Kalau nggak ada ya, mungkin saya kasih beberapa catatan ya. Saya kira secara umum sama ya dengan yang sebelumnya ya. Hanya perlu tadi ya, biar tidak
berubah ya, berubah objek. Saya tetap masih mengingatkan tentang apa namanya sumber utama, sumber pendukung, sumber tambahan. Makanya sumber utamanya tetap Muhammad Iqbal sama Niccolo Machiavelli. Itu di situ. Memang tadi kan apa yang disampaikan oleh Ustaz Amar ya, itu kan dibantu kan oleh salah satu jurnal ya. Jurnalnya dianukan ya, ditayangkan. Ada tuh ya. Jurnalnya itu tesisnya Zulkarnain ya, filsafat Kurdi, Muhammad Iqbal, dan relevansinya terhadap masalah keindonesiaan. Tahunnya dikasih ya, si Amar ya. Ini tesis tahun berapa ini? Kemudian Rodiyah Husai ya, pemikiran politik Muhammad Iqbal. Apa ini anunya? Amar, Rodiyah Husai itu bentuknya apa ini? Jurnal ya? Halo? Halo si Amar, diaktifkan. Oh, Audionya. iya, ya Allah. Iya, kalau Rodiyah ini jurnal, Ustaz. Ya itu dilengkapi ya. Jurnal edisi jurnal apa, edisi berapa, terus tahun berapa itu dilengkapi ya. Tapi ini semuanya itu saya tempatkan sebagai pendukung ya. Yang utamanya itu ya Iqbal dalam kitab apa. Disebutkan aja semua karya tulis Muhammad Iqbal itu apa dan yang karya tulis terkait dengan filsafat politik itu bagaimana. Karena salah satu hal yang saya kira perlu antum kedepankan itu kenapa kita memposisikan beliau sebagai filosof ya politik itu kan tentunya pakai dasarnya itu dari apa? Dari karya-karyanya. Itu ya, nanti saya kira berlaku untuk semuanya. Tapi untuk sifatnya memahami apa namanya pola-pola pemikiran beliau itu sudah setidaknya ya terbantu dengan beberapa jurnal atau tesis tadi. Kira-kira itu ya. Ada yang disampaikan, Amar, sebelum kita kesempatannya ke yang lain. Silakan. Ini apa namanya? Dari presentasi ini nanti arahnya tuh ke penulisan jurnal. Ya, ya. Ini paling enggak antum sudah memahami siapa dan apa pemikiran Iqbal dan Hobbes ya. Tapi kan berarti harus ada kaitannya antara dua filsuf. Enggak juga. Oh gitu. Enggak ya. Ini supaya itu biar balance aja, tidak hanya sisi Berarti kita bisa tapi kalau nanti di artikelnya itu salah satu misalnya membahas Iqbalnya saja atau Machiavelli-nya saja nggak apa-apa. Atau digabung pemikiran Machiavelli dalam pandangan Iqbal itu juga nggak apa-apa juga. Pemikiran politik Machiavelli dalam kritik Iqbal terhadap pemikiran politik Machiavelli itu juga nggak apa-apa. Itu kan digabung gitu. Tapi intinya akan ke sana. Oke. Gitu ya. Siap. Ya, oke, syukron.